Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Di perdagangan hari ini akan ada European Parliament Election, akan ada pemilu untuk parlemen di Uni Eropa. Kemudian dilanjutkan oleh data deposit facility rate, lalu ada monetary policy, ya, monetary policy statement. Data ini akan kita dapat mulai dari jam 5 sore sampai jam 7 lebih 15, teman-teman, malam ya. Jadi data ini mungkin akan bisa menjadi data yang cukup penting untuk kita melihat seperti apa sih outlook perekonomian dari Uni Eropa. Dan satu lagi data yang tidak kalah penting adalah interest rate decision. Kalau kita lihat dari ekspektasinya adalah Uni Eropa bakalan turunin suku bunga 0,25%. Berita yang bagus. Berita yang bagus aku juga baca kemarin, teman-teman, itu dari Kanada juga melakukan hal yang sama. Jadi suku bunga untuk deposito itu sudah mulai diturunkan oleh Kanada. Oke, lanjut. Berita yang lain itu ada dari continuing jobless claim dari Amerika Serikat, data tentang pengangguran, export import. Kemudian juga ada non-farm productivity. Akan dilanjutkan dengan data unit labor cost juga. Jadi beberapa data ini bakalan bisa mempengaruhi market. Termasuk Presiden Christine Lagarde ya dari European Central Bank juga bakalan speech di perdagangan hari ini. Oke, ada berita apa lagi nih di market kripto? Yang pertama ada inflow terhadap masuknya kembali beberapa manajer investasi mendapatkan akumulasi kayak BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise. Ini masuk investasi yang cukup besar. Bahkan Grayscale sendiri kemarin juga mengalami inflow, teman-teman, sekitar 28 juta US dollar. Jadi pada intinya adalah di perdagangan kemarin itu volume yang masuk ke market kripto sangat besar. Kalau kita lihat dari chartnya di sini terlihat jelas ya bahwa adanya akumulasi yang sangat-sangat besar dari para hedge fund. Ini menunjukkan sebuah indikasi positif terhadap market, khususnya Bitcoin. Oke, teman-teman, US saat ini sedang dibayang-bayangi dengan potensial loss sekitar 517 miliar US dollar. Dan ada 63 bank regional di Amerika Serikat yang terlibat. Bagi teman-teman yang mungkin terlalu fokus melihat, wah, kripto ini naik, ada sentimen ini, teman-teman jangan lupakan ada berita juga terkait dengan perbankan di Amerika Serikat yang memang sejak 2022 lalu beritanya cukup ramai. Ya kan, ada bank-bank yang udah mulai kesulitan untuk likuidasi atau likuiditas, teman-teman, di mana dana di sana itu seret banget. Orang-orang nyimpan di bank udah nggak mau, teman-teman, karena ya bunganya kecil, inflasi cenderung tinggi. Ya, dan juga orang-orang yang melakukan pinjaman sebelumnya itu banyak yang mengalami kesulitan bayar utang, sehingga cash di bank itu sedikit sekali, teman-teman. Nah, itu dibayang-bayangi dengan adanya potensi gagal bayar. Bila mana ini terjadi, artinya bank-bank itu mengalami default, teman-teman, bisa menyebabkan hard landing, ya, bisa menyebabkan krisis resesi. Jadi sementara posisinya sih sekarang kita masih kayak di ambang jurang gitu, teman-teman. Kita belum masuk ke jurang, tapi kita masih di atas lah, teman-teman. Salah sedikit aja ya dari bank sentralnya atau dari pemerintah Amerika Serikat itu bisa menyebabkan Amerika masuk ke jurang resesi yang mungkin akan parah banget, teman-teman. Ya itu ya, kalau kita lihat dari berita kemarin, saat ini industri perbankan lagi nggak sehat. Kesehatan sistem perbankan Amerika Serikat adalah topik yang terus menerus diawasi. Data terbaru dari FDIC memberikan gambaran yang beragam. Bank melaporkan lonjakan laba yang signifikan di kuartal pertama 2024 menurut FDIC. Itu, teman-teman, ada lonjakan laba, namun juga masih terjadi di beberapa perbankan saja. Tidak semua bank di Amerika Serikat itu dalam kondisi yang profit. Unrealized loss-nya itu masih besar, ya. Jadi
ya waspada dengan berita-berita makroekonomi. Oke, kemudian juga ada sedikit pandangan dari Matt Hogan. Ini adalah Chief Investment Officer ya dari Bitwise. Dia kemarin menulis sebuah artikel terkait dengan pandangan sektor beberapa negara ya, negara bagian di Amerika Serikat. Hanya sedikit orang di luar gelembung kripto yang memperhatikan perubahan sikap Washington terhadap kripto. Ini bisa berarti alpha. Alpha adalah komoditas yang paling langka di dunia. Investorpedia mendefinisikan alpha sebagai kemampuan strategis investasi untuk mengalahkan pasar dan juga keunggulannya. Jarang terjadi karena pasar sangat komprehensif. Untuk membuka kunci alpha, Anda perlu mengetahui sesuatu yang pasar tidak ketahui. Ini adalah sebabnya mengapa investasi indeks sangat populer dan mengapa sebagian besar pengelola dana aktif gagal mengalahkan pasar. Selama 10 tahun terakhir, hampir 90 manajer aktif dan juga mengikuti perkembangan pasar. Jadi, ya, ini merupakan sebuah berita yang sebenarnya udah mulai melunak terhadap kripto. Kripto sebelumnya kan datang dengan banyak inovasi, dengan idealismenya, teman-teman, tapi banyak ditentang. Ya, dan saat ini kondisi dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu udah mulai melunak terhadap kripto dan melihat kripto ini punya potensi. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa produk Bitcoin ETF yang di-approve. Dan sekarang ya, siap-siap. Ethereum juga bakalan masuk. Dan ini tidak akan menutup kemungkinan banyak kripto lain yang juga akan disediakan untuk produk ETF-nya. Potensial ya Solana atau mungkin XRP. Who knows, teman-teman. Tapi ini merupakan sikap yang semakin merangkul untuk kripto. Kemudian, berita datang dari SEC. SEC dikabarkan bakalan menutup ya Salt Lake Regional Office-nya, teman-teman. Ini ini akan dilakukan, teman-teman. Dari sebelumnya 11 office akan diubah menjadi 10 office. Jadi ada satu penutupan office dari SEC. Aku nggak tahu ini implikasinya bakalan kemana. Cuman ini kemarin dilaporkan oleh SEC. Kemudian dari berita yang lain ada Gary Gensler semakin banyak calling atau panggilan untuk memberhentikan Gary Gensler. Kembali berita terkait dengan Gary Gensler yang rumornya bakalan dipecat itu semakin naik ke permukaan, teman-teman. Beberapa media mainstream sudah mulai menggambarkan bahwa kondisi dari SEC saat ini itu kacau banget karena kepemimpinan dari Gary Gensler yang dianggap menghambat inovasi. Itu jadi beritanya ada di mana-mana dan ya ini sebenarnya berita yang sudah digaungkan sejak tahun lalu, ya kan? Mungkin teman-teman yang ikutin berita di market kripto pasti udah tahu berita tersebut. Oke, berita yang lain ada SEC, Gary Gensler mengatakan langkah berikutnya untuk Ethereum adalah persetujuan. Saat ini masih diproses, teman-teman, untuk persetujuan proposal S-1. Ini ya proposal untuk supaya ETF Ethereum bisa mulai diperdagangkan. Jadi masih memakan waktu katanya. Kemudian dari berita yang lain dari Eric Bakulnas ya, Ethereum Futures ETHU pertama diluncurkan hari ini dan menghasilkan volume lebih dari 5 juta. Ini sangat bagus untuk peluncuran baru dan ETF Futures pada hari pertamanya, tetapi ini masih kecil ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini berita yang bagus setelah peluncuran ETHU, ya, sebuah produk ETF, tapi ETF ini futures, teman-teman, kali 2 ya. Jadi itu sih, tinggal menunggu aja ETF spotnya yang bisa diluncurkan oleh market ke depannya. Dengan begitu akan ada potensial demand, teman-teman. Kemudian ini berita yang bagus ya dari Bank of Canada mengurangi policy rate sebanyak 25 basis point. Jadi ini berita yang bagus datang dari Bank of Canada. Baru aja mengurangi target suku bunga semalam menjadi 4,34% dengan suku bunga bank sebesar 5%.
Penurunan bunga deposito sebanyak 25 basis point. Ini melanjutkan kebijakan normalisasi neraca. Oke, ini berita yang bagus. Semoga kedepannya suku bunga bisa dilanjutkan turun ya, dan juga meluas di banyak belahan bumi, teman-teman. Uni Eropa udah siap-siap tuh. Semoga Amerika juga bisa ngikut. Jadi udah sentimen nih, ini udah kode keras buat teman-teman yang nunggu kapan bull run. Siap-siap aja. Kemudian Van Eck memprediksi ya Ethereum akan mencapai target price-nya di 22.000. Ini terjadi di 2030. Masih sangat-sangat panjang. Jadi Van Eck adalah salah satu manajer investasi yang juga sama-sama meluncurkan produk mereka punya ETF ya, dan tengah mencoba untuk mendapatkan approval dari SEC. Tentu saja dia optimis terhadap perkembangan Ethereum ETF ke depannya karena memang inovasi dari project Ethereum juga sangat-sangat besar dan juga masif. Kemudian Ethereum terus mengalami akumulasi. Oke, akumulasi terjadi pada Ethereum dengan peningkatan jumlah new accumulating address balance terus mengalami peningkatan, dan juga new accumulating address balance mulai dari 10.000 sampai 100.000 US dollar. Kalau kalian perhatikan ini datanya per bulan Mei ini terus mengalami lonjakan, meskipun pergerakan Ethereum cenderung stabil sejak Mei tanggal 21 kemarin, tapi jumlah inflow-nya terus mengalami penguatan. Old season kah? Ya, kita tunggu, teman-teman. Kemudian berita yang lain datang dari Whales, proses reaccumulating. Jadi kalau kita lihat dari kondisi market, khususnya Bitcoin saat ini, itu juga sama, teman-teman. Bitcoin stabil di kisaran level 72.000 sampai dengan 69.000 ya, sideways. Sempat terjadi penjualan yang cukup besar dari beberapa whales yang kemarin sempat katanya off tapi tiba-tiba bangkit ya. Dorman wallet itu gerak, teman-teman. Kemudian juga narasi terkait dengan Mt. Gox yang sudah mulai melakukan distribusi atau pergerakan, meskipun belum jelas juga Mt. Gox ini sudah jual apa belum, atau investor Mt. Gox ini sudah jual apa belum, itu belum jelas. Namun saat ini dalam jangka waktu pendek terjadi peningkatan akumulasi dari para holder khususnya Bitcoin. Semoga ini bisa menjadi sentimen dan juga narasi yang bagus untuk pergerakan kenaikan berikutnya. Berita yang lain datang dari BlackRock. BlackRock bersama dengan beberapa perusahaan lainnya seperti Citadel Securities itu dikabarkan mengumumkan berencana meluncurkan Texas Stock Exchange dengan dukungan sampai 120 juta US dollar dari lebih dari 2 lusin investor. Berarti ada 24 perusahaan ya yang bakalan join di sebuah penggalangan dana ini untuk bikin stock exchange mereka. Wow, ini berita yang cukup besar sih untuk market. Kemudian juga ada ASTR ya, Astar Network, dikabarkan sudah mengajukan proposal untuk burning sekitar 350 juta token ASTR. Kemarin mengalami lonjakan harga ya. Itu sih dari beberapa berita, teman-teman, lumayan bagus untuk market kripto ya. Berita bagusnya lanjut lagi setelah 3 hari beruntun kita kabarkan berita yang positif ini. Oke, gimana nih kondisi dari market? Di perdagangan kemarin dari indeks dolar itu mengalami posisi penguatan 0,14%, gold cenderung stabil, lalu ada S&P 500 yang kembali lanjut rally dengan volume smart money yang menurun. Bitcoin dan kawan-kawan kemarin dalam posisi penguatan ke level 71.200-an. BTC dominance-nya mengalami penurunan 0,1%. Ya, beberapa altcoin kemarin mengalami kenaikan yang lumayan. Oke, kita akan bahas dulu kondisi dari Bitcoin ya. Jadi Bitcoin bergerak dalam sebuah triangle ya, belum di breakout. Kalau ini di breakout maka ya bullish on Bitcoin, teman-teman. Dilihat dari beberapa indikator kayak smart money kemarin memang mengalami lonjakan yang signifikan. Ditunjang juga dengan beberapa data akumulasi yang dilakukan oleh produk ETF, termasuk juga chart dari CryptoQuant yang kita dapetin di sini. Ini menunjukkan bahwa indikasi positif sudah ada pada pergerakan on-chain dari Bitcoin. Belum lagi tambahan berita European Central Bank diprediksi akan memangkas suku bunga 25 basis point, dan juga berita datang dari Bank of Canada
ya yang sudah mengurangi policy rate-nya sebanyak 25%. Ini secara makroekonomi bakalan sangat-sangat bagus untuk market. Ya, ada beberapa perbankan yang dikhawatirkan kolaps, ya nggak masalah karena bank juga sudah dinilai sebagai sebuah institusi yang punya celah. Ya, makanya kripto ada karena ya bank dianggap sudah tidak relevan dan berpotensi digantikan. Tapi sekali lagi regulasi masih belum membiarkan produk desentralisasi mengalahkan produk sentralisasi. Itu kita cuma terhalang sama regulasi aja. Padahal secara inovasi kita masih bakalan tetap growth ke depannya. Kita akan lihat teman-teman, kripto ini bakalan menjadi salah satu masa depan yang menarik. Ya, jadi Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 71.000. Bila mana ini andai kata ya pergerakan Bitcoin mampu breakout teman-teman, maka next target untuk Bitcoin adalah ke resisten psikologis sekitar di 90 ribuan. Di sini akan menjadi target yang cukup potensial untuk Bitcoin. Kita juga bisa ambil dari sini ke sini ya sebagai potensial target yang bisa dicapai untuk Bitcoin, teman-teman. Ada di kisaran level 110 ya. 110 ribu dolar untuk Bitcoin. Bila mana Bitcoin sudah menyelesaikan fase sideways di range antara 71.000 sampai dengan 69 ribuan. Jadi kita tunggu aja, tektokan dulu Bitcoinnya masih akumulasi. Let's say kalau memang sudah breakout, maka ya bullish dan all time high baru untuk Bitcoin. Jadi kalau dari saya sih cukup optimis, masih optimis terhadap Bitcoin. Lalu gimana nih kalau level 71.000 reject ya? Ya udah, teman-teman bisa tunggu lagi untuk pergerakan Bitcoin turun ke kisaran 66.000. Di sana ada strong support. Ya ini jaga-jaga aja kalau andai kata Bitcoin malah terkoreksi kembali. Gitu. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Nah, untuk altcoin ya, ada banyak altcoin yang saya perhatikan punya potensi bagus. Langsung aja, yang pertama ada Manta, teman-teman. Manta secara teknikal dia sudah breakout dari triangle-nya, belum ngepump tinggi ya, namun dari MACD sendiri mengindikasikan indikasi yang menurut saya positif. Mulai ada pergerakan kecil yang terjadi pada Manta di sini meskipun smart money-nya belum ke-detect. Ya, tapi secara pergerakan saya melihat ini potensi yang menarik untuk Manta. Closing time frame weekly Manta juga cenderung bagus, teman-teman. Di sini ada bullish engulfing dan 3 candle berikutnya hijau. Semoga closing weekly ini bagus untuk Manta sehingga membuka peluang lebih besar untuk Manta kembali rally balik ke kisaran 2 dolar. Ya, Ondo Finance juga masih dalam posisi bagus meskipun udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ya, Ondo Finance hari ini terkoreksi 4%, namun ini masih menunjukkan bahwa Ondo masih punya potensial untuk rally, melanjutkan tren rally. AEVO sebagai sedikit gambaran aja, AEVO udah mulai bangkit ya, teman-teman, dan pelan-pelan AEVO ini masih punya potensi buat ngetes level area di kisaran 1,16. Masih bakalan sangat-sangat menarik. Algorand juga setelah penurunan yang terjadi kemarin itu belum terlalu recover, teman-teman. Tapi di posisi saat ini Algorand masih terbilang menarik karena bergerak dalam posisi sideways. Lalu ada WLD yang boleh teman-teman lirik juga ya. WLD stabil di kisaran level 4,8 4,9 dolar. Masih flat, teman-teman. Jadi belum terlalu naik tinggi. Celestia juga boleh dipantau. Polygon, Matic, Polkadot, kemudian Solana, overall good. Ya itu sih beberapa koin-koin yang bisa teman-teman lirik. Ini juga Dogecoin ya, boleh teman-teman pantau. Jadi beberapa altcoin tersebut saya lihat belum terlalu naik tinggi. Jadi kalau mau masuk ya bisa untuk dianalisa lebih lanjut lagi ya, apakah punya potensi atau enggak. Dan kalau teman-teman mau masuk ya seperti biasa DCA cara paling aman untuk supaya teman-teman tidak terganggu secara psikologinya. Khususnya bagi yang baru-baru masuk ke market kripto yang suka ngalamin gangguan tidur dan juga gangguan mood. Ya, DCA adalah langkah buat teman-teman mengamankan psikologi kalian. Oke, paling gitu aja. Kemarin PancakeSwap kembali lanjut naik ya. Uniswap-nya koreksi. Ya, koin-koin berbasis DeFi juga teman-teman boleh lirik. Ini juga belum terlalu naik signifikan sih.
Oke deh, gitu aja buat pembahasan market kripto dan juga Bitcoin. Ada banyak berita bagus hari ini. Semoga market juga bisa rally dan semoga video ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang suka ketinggalan ya berita-berita terbaru, feel free untuk join teman-teman. Dan ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi, itu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.